Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul meskipun secara daring. Namun itu tidak menjadikan alasan untuk mengurangi rasa semangat belajar kita ya. Izinkan saya mewakili rekan-rekan kelompok dari program studi administrasi bisnis Rombel 1 untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iman Nurjaman MT selaku dosen pengampu pada mata kuliah aplikasi komputer. Tak lupa kami ucapkan juga kepada rekan-rekan kelompok yang sudah membantu dalam pembuatan penyajian PowerPoint hingga sekarang ini akan dipaparkannya materi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai pendidikan di era pandemi COVID-19. Ada banyak sekali problematika pendidikan di masa pandemi ini. Langsung saja kita berkenalan dengan rekan-rekan kelompok dan pokok pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama oleh Intan Ayu Wahyuni, yang kedua pendidikan di Indonesia oleh Putri Melati, yang ketiga problematika dan solusi pendidikan di Indonesia era pandemi oleh Azmi Nabilah, yang keempat digitalisasi dan inovasi pendidikan era pandemi oleh Sally Lestari, yang kelima model pendidikan daerah 3T era pandemi oleh saya sendiri Putri Ayu Kartini. Tentunya teman-teman sudah tidak sabar ya, dan inilah sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi yang akan diawali dengan mengenal pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Oleh Intan Ayu Wahyuni, kepadanya disilahkan. Baik, dalam proses menjalankan pendidikan di Indonesia, Pancasila merupakan landasan ideologi dasar, yang mana landasan ini bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga dilakukan mengingat pentingnya pendidikan bagi mutu dan kualitas bangsa. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah yang mana bertanggung jawab atas pendidikan di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa tugas dari instansi pemerintah ini, meliputi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan. Dan dalam rangka peningkatan mutu, pendidikan di Indonesia terdapat beberapa program prioritas yang dijalankan pemerintah. Nah, program-program apa saja? Ini meliputi yang pertama peningkatan pembiayaan pendidikan di Indonesia, kedua digitalisasi sekolah untuk pendidikan di Indonesia, kemudian yang ketiga peningkatan mutu tenaga pengajar, kemudian yang keempat peningkatan kualitas mutu kurikulum pendidikan di Indonesia, yang kelima revitalisasi pendidikan di tingkat vokasi, 6 program pendidikan tinggi atau kampus merdeka, dan yang terakhir ketujuh peningkatan bahasa dan budaya. Baik, cukup sekian yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atau sering disebut dengan Kemendikbud. Pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Indonesia saat ini menerapkan sistem pendidikan nasional. Salah satu program pendidikan yang terkini di dalam negeri adalah wajib belajar 12 tahun, yakni 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas. Ada 3 instansi pemerintah yang membawahi sekolah-sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan problematika dan solusi pendidikan di Indonesia pada masa pandemi. Berlangsungnya pandemi sampai saat ini mengharuskan para mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara daring ataupun pembelajaran dari jarak jauh. Namun, banyak sekali kendala yang dialami para mahasiswa dalam melakukan kegiatan daring, seperti yang pertama lokasi rumah mahasiswa yang tidak terjangkau jaringan internet mengakibatkan kurang maksimalnya mahasiswa dalam menerima pembelajaran. Yang kedua, pelajaran yang cenderung online
Membuat mahasiswa yang tidak mempunyai media seperti laptop ataupun notebook membuat mahasiswa sedikit kesulitan dalam melakukan kegiatan daring. Yang ketiga, kegiatan online mengharuskan mahasiswa harus selalu mempunyai kuota internet demi mengikuti berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Namun, hal tersebut sering terjadi terkendalanya karena tidak semua mahasiswa mempunyai kuota internet dan tidak semua mahasiswa memasang wifi di rumahnya. Hal tersebut mungkin menjadi kendala utama dalam kegiatan daring tersebut. Yang keempat, sering dilakukannya tatap maya mengakibatkan para mahasiswa cenderung cepat jenuh. Adapun solusi yang harus dilakukan, yang pertama, daring tatap maya dilaksanakan setiap 2 minggu sekali agar mahasiswa tidak merasa jenuh. Yang kedua, diupayakan menggunakan media daring variatif agar membuat mahasiswa semangat dalam melakukan kegiatan daring. Yang ketiga, materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran sebaiknya diberikan sehari sebelum pelajaran dimulai agar bisa dibaca para pelajar ataupun mahasiswa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, digitalisasi dan inovasi pendidikan era pandemi. Digitalisasi atau sering disebut sebagai transformasi digital dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk mengubah berbagai aspek dan proses pendidikan ke dalam beragam varian digital. Internet mempermudah siswa untuk mengakses berbagai informasi pelajaran. Berbagai platform yang mendukung pembelajaran online kian semakin berkembang, seperti Zoom Meeting, Google Meet, Ruang Guru, Genius, Quiver, Brandly, dan sebagainya. Kemudian, inovasi. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil intervensi penemuan baru atau baru ditemukan orang, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Contoh inovasi. Yang pertama, pembuatan yel-yel bertujuan untuk menumbuhkan semangat belajar siswa, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, mewujudkan hubungan yang akrab antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Yang kedua, pemberian reward. Tujuannya mendorong siswa agar lebih giat belajar, memberi apresiasi atas usaha mereka, menumbuhkan persaingan yang sehat antar siswa untuk meningkatkan prestasi. Cukup sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Model pendidikan daerah 3T era pandemi. Teman-teman tahu gak sih apa itu daerah 3T? 3T merupakan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Daerah tersebut biasanya memiliki karakteristik kurang lengkapnya fasilitas yang dimiliki seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur karena letaknya biasanya itu jauh dari ibu kota provinsi. Bisa terbayangkan bagaimana teman-teman daerah 3T ini kesulitan untuk melakukan pembelajaran di era pandemi ini, sedangkan akses internet saja sulit untuk mereka jangkau. Adapun problematika pendidikan yang dialami daerah 3T, yang pertama yaitu shortage, yaitu kekurangan jumlah guru. Yang kedua yaitu unbalanced distribution, yaitu distribusi guru yang tidak seimbang. Yang ketiga yaitu underqualification, yaitu kualifikasi guru yang di bawah standar. Yang keempat yaitu low competencies, yaitu kurang kompeten. Yang kelima ada mismatch, yaitu ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu. Karena biasanya tenaga pengajar di daerah 3T ini merupakan sukarelawan. Yang keenam yaitu infrastruktur yang seharusnya menjadi aspek utama untuk menjembatani kemudahan akses pendidikan untuk daerah 3T, namun nyatanya infrastruktur di sana masih dinyatakan belum baik. Adapun program yang dicanangkan pemerintah untuk daerah 3T, yang pertama terdapat program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek. Salah satu programnya adalah Kampus Mengajar, yang mana kampus mengajar ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar
dan mendapatkan pengalaman di luar kampus, yaitu dengan membantu memberikan pembelajaran literasi dan numerasi kepada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama selama 1 bulan atau 3 bulan. Adapun kutipan dari Mendikbud Bapak Nadiem Makarim yaitu, saya mengajak teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk beraksi, berkolaborasi, dan berkreasi selama 12 minggu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SD, terutama daerah 3T. Program yang kedua yaitu terdapat relaksasi dana BOS tahun 2021 untuk daerah 3T. Strategi lainnya untuk membantu pendidikan di daerah 3T yang pertama yaitu dengan berbagi buku cetak. Yang kedua yaitu support guru daerah 3T secara moral dan material. Yang ketiga menyediakan layanan pendidikan seperti sekolah garis depan dan sekolah berasrama. Yang keempat yaitu program digitalisasi sekolah seperti pemerataan akses internet juga perangkat elektronik meskipun di daerah 3T sekalipun. Cukup sekian pemaparan materi pada kesempatan kali ini karena saya Putri Ayu Kartini selaku moderator merupakan pemapar terakhir. Dan apabila boleh saya simpulkan, pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi mutu dan kualitas bangsa. Kita memang mengetahui ada beragam problematika pro dan kontra di balik diberlakukannya pembelajaran secara daring di era pandemi. Itu semua kembali kepada diri kita masing-masing bagaimana kita menanggapi dan mengambil sisi positifnya. Karena di balik efektivitas dan efisiensi perkembangan teknologi di zaman sekarang ini, kita juga harus siap menghadapi berbagai tantangan dan menemukan solusinya. Dalam hal ini, kita juga harus menekankan kepada pemerintah agar terus bergerak aktif dan lebih memperhatikan pendidikan dan aspek lainnya di daerah 3T. Karena sejatinya, salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa terkecuali, sekalipun itu di daerah 3T. Akhir kata, kami mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan terkait penyajian dan pemaparan materi presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy.